Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Iya Mbak, terima kasih. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Risa Salsabila. Biasa dipanggil Risa. Saya adalah konselor yang bertugas di Rumah Sakit Kasih ini. Sebelumnya dengan Ibu Rani Karaswati ya? Iya betul Mbak. Panggil saja saya Ibu Rani. Ya, baik Ibu Rani, bagaimana kabarnya Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ya, alhamdulillah Mbak, saya baik. Tadi tuh saya habis periksa ke dokter Dimas. Terus saya disarankan untuk ke konseling ke poligizi Mbak. Ya, baik. Sebelumnya Ibu sudah punya pengalaman konseling gizi atau ini baru pertama kali Bu? Belum sih Mbak, ini baru pertama kali saya ikut konseling kayak gini. Kelihatannya Ibu ada sesuatu yang dikhawatirkan, apa benar? Iya Mbak, benar nih, ada yang dikhawatirkan. Bisa diceritakan Ibu kecemasan apa saja? Iya Mbak, saya tuh agak kecewa sih Mbak. Ini saya tuh baru pertama kali didiagnosa penyakit kayak gini Mbak. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu. Saya lanjut menjelaskan ya Bu. Terlebih dahulu berkas dari dokter Dimas tadi. Di sini tertulis Ibu mengalami diagnosa penyakit diabetes mellitus tipe 2 ya Bu. Lalu disarankan oleh dokter untuk konseling ke saya. Sebelumnya saya ingin bertanya Ibu sudah tahu belum penyakit diabetes mellitus? Diabetes mellitus penyakit gula gitu kan ya Mbak? Ya betul sekali Ibu. Jadi penyakit diabetes ini karena adanya gangguan dalam tubuh yang tidak mampu mencerna glukosa dalam darah ke dalam sel. Nah biasanya ini glukosa ini menumpuk dalam darah Bu. Nah glukosa menumpuk dalam darah ini karena konsumsi gula dan karbohidrat yang berlebihan. Seperti itu ya Mbak. Saya sih suka kayak makan cemilan yang manis-manis itu Mbak. Terus juga suka kayak minum minuman kemasan yang di warung yang manis-manis itu. Terus juga kalau pagi itu saya suka minum teh manis hangat Mbak. Ya begitu ya Bu. Nah kali ini tujuan konseling saya di sini itu untuk mengatur pola makan Ibu dan mencari alternatif solusi terkait masalah yang Ibu jalani yaitu diabetes mellitus agar kondisi Ibu cepat membaik. Nah konseling ini berlangsung sekitar 20-30 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia melakukan konseling kali ini? Iya Mbak, saya bersedia. Ya. Baik Ibu, selanjutnya saya hanya ingin memastikan ulang bahwa identitas Ibu ini benar. Nah, pertama dimulai dari menghitung berat badan dulu ya Bu. Boleh dipersilakan berdiri Ibu. Iya baik Mbak. Baik Ibu, sebelum kita mulai menimbang berat badan, boleh dilepas dulu alas kakinya. Menimbangnya pandangan lurus ke depan ya Mbak. Ya, Bu. Baik Ibu, sebelum kita mulai menimbang berat badan, alas kaki Ibu dilepas dulu terlebih dahulu ya. Dipersilakan lagi Ibu. Pandangan lurus ke depan ya Bu. Nah, berat badan Ibu 56 kilo. Oke, kita mengukur tinggi badan ya Ibu. Boleh dilepas lagi alas kakinya Ibu. Menghadap ke sana ya Bu. Pandangan lurus ke depan. Baik, saya ukur. Tinggi badan Ibu 160 cm ya Bu. Baik Ibu, berdasarkan data saat ini berat badan Ibu 56 kg dan tinggi badan Ibu 160 cm. Ini artinya status gizi Ibu normal ya. Iya Mbak. Tapi tuh Mbak, seminggu yang lalu tuh saya kan nimbang Mbak. Berat badan saya tuh 58. Padahal makanannya sama aja Mbak. Kok bisa sih turunnya 2 kilo? Nah, itu bisa jadi ciri-ciri orang yang mengalami diabetes Ibu. Nah, baik Ibu, selanjutnya kalau saya boleh tahu, Ibu suka makanan apa ya? Karena saya orang Jawa ya Mbak, jadi tuh saya suka makan makanan yang manis itu Mbak, kayak cemilan-cemilan yang manis. Terus juga saya tuh suka minum minuman yang manis itu Mbak, kayak teh manis hangat. Gitu. Ya, baik Ibu, kalau saya boleh tahu, Ibu masih ingat nggak Bu kemarin mengkonsumsi apa aja dari bangun tidur sampai mau tidur? Masih ingat kan Bu? Seperti
putihnya saya masih ingat Mbak. Langsung aja bisa diceritakan kemarin makan apa aja ya Bu dan aktivitasnya juga. Iya, saya tuh kemarin bangun tidur tuh jam 4:30 Mbak. Jam 4:30 bangun tidur, terus saya habis itu sholat. Habis itu saya tuh masak buat sarapan gitu Mbak. Terus jam 7 saya tuh minum teh manis hangat Mbak. Ya. Terus sarapannya tuh saya jam 8. Saya sarapan nasi goreng gitu Mbak. Ada telur dadarnya sama sawi. Terus minumnya air putih. Nah, habis itu saya jam 9-an itu saya kayak beres-beres rumah gitu Mbak, nyuci, nyapu, ngepel. Terus jam 10 karena saya lapar ya Mbak, saya nyemil brownies gitu Mbak, kue brownies yang coklat gitu. Ya, Minumannya? Minumannya air putih Mbak. Terus saya jam 1 itu makan siang. Makan siangnya itu ada nasi, terus ayam kecap, tumis kacang panjang, sama ada buahnya itu jeruk medan. Terus minumnya air putih. Terus habis itu saya nonton TV Mbak sampai jam 3. Terus jam 3 saya nyuci. Terus jam 5 saya nyemil buah jeruk medan kayak tadi. Terus karena saya males masak, jadinya saya malamnya itu beli makan di luar Mbak. Itu tuh kayak nasi pecel ayam gitu, ada nasi, ayam goreng, terus ada lalapannya timun, terus ada sambelnya, ada tahunya, sama minumnya es teh manis Mbak. Terus jam 10 malam saya minum air putih aja sih Mbak, itu tidur. Baik Ibu, saya mau tanya nih Bu, nasi gorengnya tadi itu pakai telur dadar sama sawi ya Bu? Iya. Kemudian kalau brownies coklatnya hanya brownies coklat ya Bu? Iya, benar-benar coklatnya aja. Kalau makan siangnya di sini Ibu nasi, ayam kecap, tumis kacang panjang, dan jeruk medan ya Bu? Iya, betul. Ya, habis itu kalau untuk makan selingan sorenya itu ada Ibu makan jus jeruk medan aja ya Bu? Iya. Nah selanjutnya kalau malam ada nasi, ada paha atas, ada tahu, ada lalapannya timun, terus sambal, sama es teh manis ya Bu? Iya, betul. Nah terakhir sebelum tidur minum air putih aja ya Bu? Iya. Bu, saya ada buku foto makanan. Bisa dijelaskan tadi air putihnya itu segelas mana ya Bu? Air putihnya saya pakai yang ini Mbak, yang 320. Yang pagi-pagi ya Bu? Iya. Lalu kalau minum teh manis angetnya pagi-pagi gelas mana ya Bu? Teh manis saya pakai gelas ini lagi Mbak, Oh, iya. 320. Lalu kan ini teh manis ya Bu, gulanya itu berapa sendok Bu? Gulanya tuh sekitar 2 sendok makan Mbak. Ya, baik. Kalau nasi gorengnya Ibu bisa diceritain nasinya seporsi mana? Nasinya saya pakai yang ini Mbak, yang porsi kecil, yang 100 gram. Oh ya, baik Ibu. Terus untuk telur dadar ya Bu? Iya. Telur dadar Ibu segini? Iya, betul segini Mbak. Butir, iya. Lalu sayurannya ada sawi ya Bu? Iya. Sawi. Sawinya kira-kira berapa sendok Bu? Sawinya saya pakai 1 sendok makan Mbak. Oh ya, baik Ibu. Sendok makan. Nah ini kan Ibu minum air putih ya Bu? Iya.
Air putihnya pakai gelas yang mana Ibu? Ini Mbak, yang 185. Oh ya. Selanjutnya kan Ibu jam 10 nih ada nyemil brownies ya Bu? Seberapa potong ya Bu? Browniesnya 2 potong Mbak. 2 potong. Kalau untuk minumnya Ibu menggunakan gelas yang mana? Ini Mbak, yang 185. Nah, untuk makan siang Ibu kan ada nasi ya Bu? Iya. Seporsi mana Bu kira-kira? Saya pakai yang porsi sedang Mbak, yang 200 gram. Terus ada lauknya ayam kecap ya Bu? Iya. Ayamnya yang porsi mana Bu? Sebelah sini atau yang ini? Yang ini Mbak, ini yang 50 gram. Yang 50 gram, oh ya baik. Ada sayuran tumis kacang panjang ya Bu? Iya. Itu kira-kira berapa sendok makan Ibu? Atau satu piring? Sekitar 3 sendok makan Mbak. Oh, 3 sendok makan. Jeruk Medan saya 1 buah besar Mbak. 1 buah sedang yang 60 gram. Yang 60 gram. Kalau air putihnya Ibu? Air putihnya saya yang enggak, oke gelas yang ini Mbak. Yang gede. Nah, Terus jam 5 Ibu ada makan jeruk Medan lagi ya Bu? iya. Saya ini Mbak, sama kayak yang tadi sih Mbak, yang 60 gram. Terus makan malamnya Ibu di luar, nasinya seporsi mana ya Bu? Nasinya saya ini Mbak, yang 100 gram Mbak, yang porsi kecil. Terus ada makan ayam ya Bu? Iya. Ayamnya saya pakai yang ini sih Mbak, ini yang 40 gram. 10 gram. Terus ada tahu. Tahunya kira-kira Ibu pakai yang mana? Saya pakai yang ini Mbak, 1 potong sedang yang 40 gram. Ya, 40 gram. Terus ada lalapan timun ya Bu? Iya. Ya, saya Berapa? sekitar 3 potong Mbak. Terus ada sambalnya Ibu berapa sendok makan ya Bu? Atau sendok teh? Sambelnya tuh sekitar 1 sendok makan sih Mbak. 1 sendok makan. Terus ada es teh manis Ibu malam-malam. Iya. Nah, minumnya segelas mana lagi ya? Es teh manis saya pakai gelas yang ini Mbak, yang Gelas gede. 320. Iya. Nah, terakhir nih Bu, kan es teh manis ada gulanya, Ibu pakai kira-kira berapa gula? Kira-kira 2 sendok makan Mbak. Malam sebelum tidur, Ibu minum air putih pakai Iya. yang mana ya? Itu pakai yang ini Mbak, yang 185. Baik Ibu, saya akan mengulangi makan Ibu kemarin. Yang pertama 4:30 Ibu minum air putih yang 320 ml. Terus habis itu jam 7-nya itu minum teh manis hangat pakai 320 ml dengan 2 sendok makan. Lalu sarapan paginya dengan nasi goreng 100 gram, terus telur dadar 60 gram, sawinya 1 sendok makan. Untuk air putihnya 185 ml. Terus habis itu jam 10 itu Ibu makan brownies sekitar 2 potong. Terus minum air putihnya 185 ml. Terus habis itu untuk makan siang
ibu nasinya 200 gram, ayam kecapnya 50 gram, terus tumis kacang panjangnya sekitar 3 sendok makan ibu. Iya betul. Terus ada buahnya jeruk medan, terus ada air putihnya 320 ml. Iya betul. Nah selanjutnya di jam 5 ibu makan jeruk medan lagi 60 gram. Iya. Untuk makan malamnya ibu nasinya 100 gram ibu. Iya betul. Terus ayam gorengnya bagian paha atas 40 gram. Iya. Terus tahunya itu 40 gram. Terus lalapan timunnya 3 potong. Untuk sambelnya 1 sendok makan ya bu. Terus minumnya teh manis sekitar 320 ml, gulanya itu 2 sendok makan. Iya. Nah selanjutnya malam sebelum tidur minum air putih 185 ml. Nah selanjutnya baik ibu, saya akan menghitung asupan makan kemarin ibu terlebih dahulu ya. Nah menunggu ya bu, sambil ibu menunggu, di sini ada leaflet yang bisa ibu baca terlebih dahulu. Terima kasih Ibu telah menunggu. Jadi berdasarkan asupan makan Ibu kemarin didapatkan energinya 1994,8 kilokalori dan proteinnya 46,6 gram ya Bu. Nah sedangkan kebutuhan energi Ibu ini 1512 kilokalori Bu dan proteinnya itu 56,7. Nah dapat dikatakan asupan Ibu ini berlebih. Wah lumayan beda jauh ya Mbak. Ya benar Ibu. Nah selanjutnya saya mau tanya nih Bu, perasaan Ibu setelah tahu menderita penyakit diabetes tipe 2 ini bagaimana Ibu? Saya cukup kaget sih Mbak, saya kan belum pernah kena diabetes kayak gini Mbak. Terus selain Ibu nih Bu, selain Ibu mempunyai penyakit diabetes ini, punya riwayat penyakit lain nggak Bu? Alhamdulillah nggak ada sih Mbak. Apakah saya boleh tahu Ibu, selain Ibu ada yang pernah terkena diabetes juga, DM juga? Ada sih Mbak, ayah saya punya DM juga. Saya mau tanya nih Mbak, kalau keluarga ada yang kena DM tuh bisa kena lagi nggak sih Mbak? Keluarga yang lain tuh bisa kena juga, kena DM juga nggak sih Mbak? Nah bisa Ibu, kalau seseorang punya orang tua atau saudara kandung Ibu yang terlebih dahulu mengidap diabetes, dia punya resiko terkena diabetesnya itu lebih meningkat Ibu. Seperti itu Mbak. Ya. Nah selanjutnya Ibu, saya mau tanya nih Bu, kegiatan Ibu sehari-hari ini ngapain aja ya Bu? Saya kan ibu rumah tangga Mbak, jadi kerjaannya ya kayak beres-beres rumah, kayak nyapu, ngepel, nyuci, masak gitu aja sih Mbak. Ya, baik Ibu. Nah di sini saya mau bacain berdasarkan hasil lab Ibu ya Bu. Nah berdasarkan hasil lab di sini kadar gula darah sewaktu Ibu termasuk tinggi nih Bu, 210. Sedangkan batas normalnya itu kurang dari 200 mg per dl. Nah oleh sebab itu Ibu didiagnosa menderita DM tipe 2. Begitu toh Mbak. Ya, nah sebelumnya Ibu ada keluhan yang dirasakan nggak Bu sehingga pengen pergi ke dokter? Keluhannya sih Mbak, akhir-akhir ini tuh saya sering buang air kecil kalau malam-malam. Itu bisa 3-4 kali. Terus juga saya tuh sering pusing Mbak akhir-akhir ini. Terus sama bawaannya tuh pengen minum gitu Mbak, haus gitu. Makanya saya periksa aja gitu di dokter, takutnya kenapa-napa. Ya, baik Ibu. Kalau keluhan lain lagi ada lagi nggak ya Bu? Udah sih Mbak, itu aja. Nah, jadi berdasarkan cerita yang Ibu ceritakan, ada beberapa hal yang mengarahkan pada DM tipe 2 Ibu, seperti riwayat keluarga, ayah Ibu kan ada yang menderita DM tipe 2, terus riwayat makan dan gejala yang Ibu alami juga termasuk DM tipe 2. Jadi dapat disimpulkan Ibu kurang pengetahuan terkait makan dan gizi yang berkaitan dengan kurang mendapatnya informasi terkait makan dan gizi. Di sini ditandai Ibu suka mengkonsumsi makanan dan minuman manis serta sedikit sayur dan buah. Tetapi Ibu udah bagus banget makannya 3 kali sehari teratur ya Bu. Iya Mbak.
di sini saya ada alternatif solusi nih Bu untuk Ibu menjaga kadar gula darah dapat normal kembali. Nah, bisa dilihat di sini ya Bu, saya punya leaflet Ibu. Namun saya jelaskan kembali ya. Ya, baik Ibu, di sini ada leaflet diabetes mellitus ya Bu. Nah, di sini DM tipe 2 yang Ibu alami di sini itu adalah kumpulan gejala yang timbul karena mengalami peningkatan kadar gula darah akibat kekurangan hormon insulin secara absolut dan relatif. Terus habis itu diabetes mellitus ini dibagi dua Ibu, ada tipe 1, ada tipe 2. Kalau Ibu ini DM tipe 2 itu kadar gula darah dalam darah terlalu tinggi disebabkan oleh tubuh yang tidak dapat menggunakan hormon insulin secara normal, atau kelenjar pankreas yang tidak dapat menghasilkan hormon insulin secara memadai Ibu. Nah, di sini ada syarat-syarat diet Ibu. Yang pertama ada pengaturan jumlah kalori, jenis atau komposisi serta jadwal pembagian makanan dalam sehari. Selanjutnya ada pembatasan karbohidrat. Terutama di sini tuh ada karbohidrat simpel, gula murni, dan juga makanan yang diolah dengan menggunakan gula murni. Selanjutnya ada tinggi serat yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. Di sini tuh dalam jumlah terbatas ya Bu. Terus ada memilih makanan yang berdasarkan indeks glikemik yang rendah. Nah, tujuan diet Ibu di sini itu makanan dengan indeks glikemik rendah, yaitu makanan yang dicerna dan diserap secara perlahan sehingga tidak cepat menaikkan kadar gula darah Ibu dalam darah. Nah, di sini juga ada makanan Ibu yang dianjurkan seperti karbohidrat kompleks nih Bu, seperti nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan juga sagu. Di sini juga ada makanan yang tidak dianjurkan ya Bu, bisa Ibu baca kembali nanti di rumah. Nah, di sini juga ada tips nih Bu. Cukup asupan zat gizi, memeriksakan keadaan kesehatan secara teratur, terus menjaga berat badan yang optimal, terus berolahraga dengan secara teratur, hindari minuman yang beralkohol, terus minum cukup air mineral, dan juga atur waktu yang istirahat untuk tidur. Iya Mbak. Aduh, gimana ya Mbak, saya tuh biasa nyemil yang manis gitu Mbak, kayak donat, terus kayak brownies gitu-gitu sih Mbak, kayak kue bolu. Nah, Ibu, di sini saya ada leaflet bahan makan makanan penukar Ibu. Oh iya Mbak. Nah, ini leafletnya ya Bu. Iya Mbak. Nah, di sini Ibu bisa ganti cemilan Ibu dengan misalkan ubi 1 biji, atau dengan singkong 1 potong. Nah, di sini Ibu juga bisa nyemil ganti buah-buahan. Kalau boleh tahu, Ibu suka buah apa ya Bu? Saya suka melon sih Mbak. Oh, buah melon. Buah melon di sini tuh 1 potong besarnya sekitar 190 gram ya Ibu. Iya Mbak. Nah, bisa juga Ibu konsumsi buah-buah lain seperti semangka atau pir dan lain-lain. Iya Mbak, nanti saya baca lagi deh Mbak leafletnya. Nah, selanjutnya Ibu juga bisa menambah aktivitas fisik Ibu, seperti olahraga ringan, kayak jalan cepat atau bersepeda. Di sini tuh bisa menguatkan jantung dan juga memperlancar aliran darah. Namun kalau untuk olahraga nih Bu, sebaiknya Ibu konsultasikan lagi ke dokter. Kalau untuk aktivitas fisiknya Ibu bisa lakukan 30 menit sehari. Dan manfaat aktivitas fisik ini dapat membantu mengontrol kadar gula darah Ibu. Agak capek sih ya Mbak, soalnya kan saya seharian kan udah beres-beres rumah. Tapi saya usahain sih Mbak kalau itu hari Minggu ya Mbak, jalan pagi gitu, muterin komplek. Nah Ibu, dari solusi yang udah saya sampaikan Ibu, ada nggak sih hal yang keberatan Ibu dalam menjalaninya? Itu sih Mbak, saya kan suka minum teh manis ya Mbak. Terus kalau nggak pakai gula kan nggak enak Mbak. Soalnya saya kan udah kebiasaan dari dulu kalau pagi atau sore itu suka minum teh manis hangat. Nah Bu, di sini Ibu tetap bisa mengkonsumsi teh manis kok Bu, tapi gulanya dikurangi. Yang tadi Ibu cerita, Ibu biasanya
menggunakan 2 sendok makan ya Bu. Bisa Ibu kurangi dulu jadi 1 sendok makan. Nah, kira-kira Ibu yang paling bisa Ibu jalani nih, yang nggak keberatan yang mana lagi ya Bu? Saya kurangi cemilan yang manis sama minum teh dulu aja deh Mbak. Nah, baik, saya catat dulu ya Bu. Pertemuan konseling pertama ini Ibu berkomitmen untuk mengurangi cemilan dan juga makanan manis. Saya catat ya Bu. Nah, saya catat lagi sebentar ya Bu, Mas ini. Terus Ibu kira-kira komitmen dari sisi cemilannya ini mau yang bagaimana ya Bu? Pertama kue brownies dulu deh Mbak. Saya kuranginya jadi makannya 2 kali seminggu. Terus Ada lagi? minum tehnya Mbak. Tadinya kan saya minumnya pagi sama sore. Ini saya sehari 1 kali dulu aja deh Mbak. Pagi aja. Oke. Nah, saya catat dulu ya Bu di buku saya di logbook ini untuk nantinya 1 bulan ke depan udah berjalan atau belum, dan juga saya catat juga di buku lantas Ibu ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu, dari yang udah saya jelaskan tadi, Ibu bisa mengulangi informasi apa aja nggak Bu yang udah saya berikan? Tadi tuh saya disuruh mengurangi makanan sama minuman yang manis. Terus apa lagi Bu? Terus saya juga disuruh makan makanan yang ada di lipo tadi Mbak yang udah dianjurkan. Ya, betul. Terus sama saya disuruh menambah aktivitas fisik kayak berolahraga gitu Mbak. Ya, baik, betul. Nah, berarti Ibu sudah paham ya Bu. Tetap semangat ya Bu, jangan lupa diterapin pola makan yang baik. Nah, Ibu bisa kembali lagi 2 minggu lagi ke depan untuk melakukan konseling lanjutan. Nah, konseling ini bisa dilakukan lagi ya Bu di rumah sakit ini gitu. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum dimengerti, Ibu bisa menghubungi lewat nomor telepon yang tertera di leaflet ya Bu, di bagian sini ya Bu. Ya. Nah, sini juga udah ada beberapa catatan dan juga nanti saya kembalikan catatannya ke Ibu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu sebelum saya mengakhiri sesi konseling kita kali ini? Sepertinya sudah cukup Mbak. Ya, baik Ibu, sudah cukup ya Bu. Semoga Ibu nanti bisa menjaga pola makan yang seperti saya sampaikan ya Bu. Kalau ada kesulitan kebingungan, hubungi aja saya kembali. Baik, terima kasih ya Mbak. Sama-sama Ibu.